Sejumlah murid sekolah dasar negeri 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara menjadi korban tabrakan mobil pengangkut MBG. Dan untuk memperbarui informasinya kita bergabung dengan Virgi Dainas yang berada di lokasi dan juga ada Syahda Yustiza yang berada di Rumah Sakit Koja. Kita ke Virgi terlebih dahulu. Selamat siang Virgi. Virgi, kita ingin mendapatkan kronologi lengkap dari saksi yang ada di lokasi. Bagaimana kemudian peristiwa ini terjadi yang menabrak puluhan siswa di sekolah tersebut. Ya, selamat siang. Selamat siang Ferdi, Fada dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya kami saat ini berada di SDN 01 Kalibaru Cilincing Jakarta Utara. Tepat tadi pukul 7 menjelang pukul 8 saat ada literasi siswa di mana siswa dan siswi ini dikumpulkan dalam satu lapangan dalam kondisi duduk mendengarkan literasi dalam agenda sekolah mereka. Tiba-tiba satu mobil yang mengantarkan makan bergizi gratis ini masuk tanpa dibukakan pagar. Yang dalam artian ini dia langsung masuk atau menabrak siswa dan siswi. Untuk supir sendiri sejauh ini sudah dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun untuk korban sendiri ini sudah dikonfirmasi tadi oleh Polda bahwasannya ada 20 korban. 19 ini merupakan siswa dan siswi, satu korban merupakan seorang guru. Dan ada satu korban yang dilarikan ke RS Koja ini dalam kondisi luka parah atau di ICU dan sisanya ini terbagi menjadi dua. Ada yang di Puskesmas Cilincing dalam rawat jalan ataupun hanya dirawat karena luka ringan. Ada juga yang dilarikan ke RSUD Cilincing. Dan untuk sejauh ini masih belum banyak informasi yang bisa kami dapatkan karena memang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan identifikasi dan juga penyelidikan lebih lanjut. Dan juga tadi sudah kami wawancarai juga wakil kepala sekolah yang mengatakan bahwasannya memang sejauh ini mereka langsung meliburkan anak-anak dan belum tahu sampai waktu yang ditentukan. Namun juga sambil untuk merehatkan ini, polisi juga sudah nanti bersondik ataupun berbadik dengan guru ini untuk mengirimkan tim untuk mengatasi trauma healing bagi siswa dan juga bagi guru. Dan juga tadi kami sudah mencari guru yang bisa diwawancara bahwa saat ini belum ada guru yang sanggup berbicara karena memang mereka ini masih dalam kondisi syok melihat putra dan putri mereka yang mereka didik ini dalam kondisi tidak baik ataupun tadi tertabrak saat pagi hari. Sejauh ini informasi yang bisa kami sampaikan baru segitu. Kembali ke studio, Ferdi dan juga Fahada. Baik, kami ingin memastikan Virgi, itu artinya hari ini tidak ada aktivitas belajar mengajar ya di SD negeri tersebut? Bagaimana aktivitas yang terjadi di sana? Untuk aktivitas belajar mengajar. Ya, Fada, untuk aktivitas belajar mengajar sendiri tadi seperti yang sudah saya konfirmasi oleh wakil kepala sekolah, beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini sudah diliburkan dan juga untuk orang tua siswa-siswi sendiri ini saat ini memang tidak ada yang di sekolah karena memang mereka ini langsung menemani putra-putri mereka di rumah sakit masing-masing ataupun di puskesmas. Sejauh ini itu Fada. Baik, dari TKP atau lokasi kejadian kita akan beralih pemirsa ke Rumah Sakit Koja Jakarta Utara yang kabarnya ini juga menjadi tempat rujukan untuk siswa yang tertabrak ini dirawat. Bagaimana kondisi terkini di sana, Syahda? Baik, selamat siang, ada Indi Ferdi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa pantauan kami untuk di Rumah Sakit Koja sendiri. Diketahui memang para korban yang memang alami kejadian naas pada tadi pagi ini sudah dilarikan di Rumah Sakit Koja. Kami belum mendapatkan informasi pada beberapa kira-kira korban ini didatangkan ke Rumah Sakit Koja. Tetapi memang seperti yang tadi Virgi Dainas sampaikan, bahwasannya update terbarunya memang ada sebanyak 21 total korban dari kejadian mobil SPPG yang menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, di mana kalau untuk di Rumah Sakit Koja sendiri, update-nya adalah terdapat 5 korban dan 1 korban diantaranya adalah guru dan 4 lainnya adalah murid. Dan memang yang kami ketahui bahwasannya untuk kelima korban tersebut ini sedang dirawat, mendapatkan penanganan intensif tentunya di IGD. Dan memang kalau kami pantau untuk di Rumah Sakit Koja sendiri pada tadi pagi tentu saja kami kedatangan dari wakil kepala BGN dan nanti informasinya bahwasanya wakil Gubernur DKI Jakarta
yakni Rano Karno akan tiba di sini untuk melakukan pengecekan dan menyampaikan sejumlah kata dan juga konfirmasi terkait dengan kejadian ini. Dan memang sejauh ini Pak Daily serta pemirsa, kalau kami berbicara di Rumah Sakit Koja sendiri, namun ini merupakan salah satu yang dirujuk oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di mana memang beliau menyampaikan bahwasannya untuk para korban ini harus segera mendapatkan perawatan atau penanganan tentunya di Rumah Sakit Koja ataupun di Rumah Sakit Cilincing, di mana apabila memang dibutuhkan untuk dilakukan tindakan lanjut seperti pembedahan, ini juga perlu kemudian disupport sepenuhnya. Dan untuk sejauh ini update di Rumah Sakit Koja kami masih menantikan bagaimana nanti kehadiran dari Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan mengecek langsung kondisi para korban dan menyampaikan sejumlah kata untuk nanti disampaikan kepada kami awak media yang masih menunggu di Rumah Sakit Koja. Sementara demikian, ini di Syahda, kita ingin konfirmasi lagi penanganan seperti apa atau tindakan seperti apa yang dilakukan kepada korban-korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Koja hingga siang ini. Baik, menarik sekali Ferdi bahwasannya untuk informasi terkait hal tersebut. Tadi kami bertanya langsung kepada Humas dari Rumah Sakit Koja, tentunya beliau-beliau ini juga belum membeberkan kira-kira tindakan apa saja, penanganan medis apa saja yang dilakukan oleh korban. Dan sejauh ini juga kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah korban ini tergolong luka ringan atau luka berat, ataukah memang memerlukan penanganan yang sangat-sangat dibutuhkan seperti apakah korban ini masuk ke dalam ruang ICU atau tidak. Sementara memang untuk di Rumah Sakit Koja sendiri dari pihak Humas mengkonfirmasi memang ada 5 korban, 4 diantaranya siswa, 1 adalah guru. Untuk tahap-tahap dari penanganan medis yang memang dilakukan dari Rumah Sakit Koja ini belum dibeberkan secara jelas, Fer. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya, Syahda. Kami akan nantikan lebih lanjut seperti apa perkembangan ya penanganan korban di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.